Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin saya kenal Tuhan, semakin ngerti Tuhan, semakin bergaul intim dengan Tuhan, saya semakin mengerti kenapa Tuhan ciptakan saya, kenapa Tuhan sampai hari ini membuat hidup saya semakin kuat, semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin dewasa. Ternyata Tuhan memberikan kekuatan kepada saya supaya hidup saya ini memberikan kesaksian bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan panggil kita menjadi orang pilihannya, memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, tujuannya supaya kita ini kenal Dia dan menjadi kepanjangan tangannya. Hidup kita hari ini harusnya menjadi kepanjangan tangan kerajaan Allah, menjadi representasi dari kerajaan Allah yang manifestasi melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Sekarang yang jadi masalahnya, hidup kita merepresentasikan siapa? Perbuatan daging, perbuatannya setan, atau pekerjaannya Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat. Tuhan mau seluruh kehidupan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau seluruh kehidupan kita ini memberikan dampak besar kepada banyak orang dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena perjalanan kehidupan kita ini seperti nulis sebuah sejarah. Setiap hari kita nulis sebuah sejarah yang suatu hari akan dikenal banyak orang. Suatu hari akan dikenal oleh generasi yang akan datang. Dan suatu hari kehidupan kita ini akan memberikan dampak besar buat generasi yang akan datang karena kita sudah meninggalkan sejarah yang baik. Sejarah yang mengubahkan karena ada kuasa Tuhan. Harusnya perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin bermakna. Saya nggak habis pikir dengan orang yang sudah ikut Tuhan, sudah pelayanan, sudah menjadi hamba Tuhan, mungkin sudah rajin beribadah di gereja bertahun-tahun, tapi hidupnya tidak memberi dampak apa-apa. Patut koreksi diri, patut datang kepada Tuhan dan koreksi hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu tidak memberikan dampak apa-apa, berarti rencana Tuhan yang harusnya digenapi dalam hidupmu tidak akan sampai didapatinya finish well, finish strong. Harusnya kita mulai hari ini berpikir dengan akal kita, dengan nalar kita berada di sini, posisi sampai hari ini nih, hidup kita itu seperti apa? Benar nggak realitas kehidupan kita itu memberikan dampak? Benar nggak realitas kehidupan kita itu menjadi berkat buat orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat pasangan kita, buat orang lain di sekitar hidup kita? Harusnya kan orang bisa menikmatin Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita semakin diubahkan ke arah Kristus, semakin dewasa ke arah Kristus. Tidak mungkin orang yang bertumbuh ke arah Kristus hidupnya jadi batu sandungan. Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan hidupnya acak-acakan. Dan tidak mungkin juga orang yang ngakunya bertumbuh ke arah Kristus tetapi tidak memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri. Masih terus hidup dalam dosa. Waktu itu terus berjalan. Kita nggak bisa ngulang waktu yang sudah berlalu loh. Justru kita melalui waktu-waktu yang akan datang ini berjalan dalam kesempurnaan. Waktu-waktu yang datang kita lalui berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam hidup takut akan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya. Nah, kita akan lihat di 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Perhatikan baik-baik ya. Kita ini diberikan kuasa ilahi yang menganugerahkan kepada kita untuk supaya hidup kita ini berguna dan semakin kita dikenal akan Dia. Kita itu semakin hari semakin kenal akan Tuhan. Perjalanan kehidup kita semakin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin ngerti caranya, semakin ngerti isi hatinya, semakin ngerti apa yang Dia mau, semakin ngerti apa yang Dia inginkan, kita semakin ngerti seleranya. Itu harusnya. Bayangin kalau kita kenalkan Dia, semakin memiliki hubungan yang dalam dengan Dia, kita nggak mau bertindak sembarangan. Kita nggak mau bertindak sembrono lagi. Kita nggak mau bertindak semau kita sendiri. Kita akan berjalan sesuai dengan ketetapannya. Step by step kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Dia mau. Karena kita semakin kenal, kita semakin pingin nyenengin hatinya. Harusnya kan seperti itu. Harusnya kehidupan kita ini semakin hari semakin diubahkan.
Semakin hari semakin diubahkan. Karena kita semakin kenal Dia. Dan Tuhan memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Bapak Ibu, janji Tuhan itu menjadi bagian milik kita. Dan janji itu harusnya kita nikmatin selama kita tinggal di bumi ini loh. Tetapi kan tidak semua janji dinikmatin oleh orang percaya. Bagaimana bisa menikmatin janjinya? Wong hidupnya aja ngawur, hidupnya semborongan, hidupnya semaunya sendiri kok. Hidup nggak ngikutin apa yang dia mau. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena Tuhan berikan anugerahnya, berikan kekuatannya, berikan janjinya, Dia akan bawa kita menjadi orang yang ngambil bagian dalam kodrat ilahi untuk hidup bebas dari hawa nafsu duniawi, menjadi orang-orang yang merepresentasikan kerajaan Allah karena kekuatan Tuhan. Makanya kita nggak bisa hidup kudus tanpa kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa hidup suci tanpa kekuatan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Banyak orang pingin hidup kudus, pingin hidup suci dengan kekuatan sendiri, malah jatuh. Pingin orang rasanya berkenan, mengampuni pakai kekuatanmu sendiri, kamu lelah dan capek. Kita nggak bisa berkenan pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya kepada kita. Justru karena kita butuh Tuhan, kita perlu kekuatan kita dan kita perlu nurut sama Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri. Bukan jalan maumu sendiri. Kalau engkau hidup jalan ngikutin hawa nafsumu sendiri, ujungnya akan binasa. Dan jangan pernah berharap kamu menikmati janji Tuhan. Jangan pernah berharap hidupmu merepresentasikan dari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang hari ini hidup maunya sendiri. Tidak mau ngerti apa yang Tuhan mau. Tidak mau ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Dia pikir dia jalan maunya sendiri dan dia pikir benar. Ternyata di ujungnya itu hanya menunjukkan bahwa kamu hidup sesuai dengan hawa nafsumu. Harusnya dengan kekuatan Tuhan. Tuhan sendiri berikan rohnya tinggal di dalam kita. Menyertain kita, mengurapin kita. Supaya kita tahu loh, hidupmu itu penuh makna, berharga bagi banyak orang. Mulai hari ini, mulai berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, bergantung sama Tuhan. Kita lihat di ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita bertolak lagi dari iman kita menuju kehidupan yang dipraktekkan. Dengar firman tidak hanya sekedar dengar, tapi dilakukan. Ujungnya manifestasi dari perbuatan dan tindakan kita, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan ketekunan kesalehan. Ujungnya hidup kita ini loh menjadi dampak bagi banyak orang, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Dampaknya hidup kita bisa memanifestasikan perbuatan Tuhan di muka bumi. Dimulai dengan kau menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita hanya pentingkan hawa nafsu kita. Kita hanya pentingkan keinginan kita, kepentingan kita sendiri. Tidak hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tidak ada pengendalian diri. Tidak mungkin bisa hidup kita memiliki kasih kepada semua orang. Harusnya kan real orang bisa melihat Kristus yang manifestasi melalui tindakan dan perbuatan kita. Harusnya semua orang bisa melihat, ini loh orang Kristen itu berbeda. Dari sikap, tindakan, kelakuannya, ada penguasaan diri, ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada pengetahuan, ada ketekunan, ada kesalehan, dan manifestasinya hidup memiliki kasih. Nah, Bapak Ibu, kamu disinggung sedikit saja marah. Segala sesuatu kamu harapkan dan kamu nggak dapat, kamu teriak-teriak histeris. Orang ngelukain sedikit, orang menganiaya kamu sedikit, kamu balas dendam ya, kejamnya bukan main. Orang ngomong kasar sedikit, kamu balas dengan kata-kata yang menyakitkan.
Bagaimana mungkin hidupmu memanifestasikan perbuatan Kristus? Bagaimana mungkin orang bisa melihat karakter Tuhan dalam kehidupanmu hari-hari? Kehidupan kekristenan ini harusnya mencerminkan karakter Tuhan loh. Kehidupan kekristenan kita setiap hari yang kita jalanin ini harusnya merepresentasikan apa yang surga kerjakan, apa yang surga buat, apa yang surga lakukan. Yang jadi masalahnya, hari ini kita hanya menjadi orang Kristen biasa. Kita merasa sudah selamat, kita sudah merasa jadi hamba Tuhan, kita sudah merasa pelayanan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hidup kita tidak memiliki dampak apa-apa. Saya perhatikan semua orang-orang hebat yang ditulis di dalam Alkitab, hidupnya memberi dampak besar. Dan mereka memiliki kehidupan yang komitmen dengan Tuhan. Sekalipun mereka mengalami hal yang buruk, sekalipun mereka mengalami hal yang sulit, tetapi kehidupan mereka dia lakukan hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Ujung dari perjalanan kehidupan kita ini kan pingin nyenengin hati Tuhan, bukan nyenengin diri kita sendiri. Kalau kita hanya sekedar nyenengin diri kita sendiri, kita nggak usah capek-capek berjalan dalam iman, berjalan dalam ketekunan, berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, menikmatin kasih karunia dan anugerahnya. Bagaimana mungkin kalau hidup kita ini kita ngakunya serahkan sama Tuhan, tapi kita ngikutin mau kita sendiri. Kita nggak mau bertumbuh ke arah Kristus, nggak mau bergaul dengan Tuhan, nggak mau hidupin firman. Bagaimana mungkin kehidupan bertumbuh ke arah Kristus dan menjadi dampak bagi banyak orang? Justru dalam kondisi kita ini, hari ini, harusnya kita mencerminkan orang-orang yang memanifestasikan perbuatan Tuhan di muka bumi ini. Kasih Tuhan di muka bumi ini. Justru kita semakin hari semakin menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan anugerahnya. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahannya Tuhan. Nah, kita dulunya siapa? Saya dulunya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Bapak Ibu dulunya siapa? Hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia, hanya karena kemurahan Tuhan, diberkati, dipulihkan, dijadikan berkat. Justru ketika kita ngerti itu, kita hormatin kasih karunia Tuhan. Kita nggak mau hidup sembarangan lagi. Kita mau hidup semakin hari, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Di ayat 8 perhatikan baik-baik. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, kalau ada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, akhirnya manifestasi, ada kasih yang terlihat dari setiap sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Akhirnya kalau semua itu melimpah-limpah dalam diri kita, ini harus melimpah-limpah loh. Ada pengendalian diri, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Hidup yang salah itu hidup yang sejalan dengan firman. Ada kasih itu manifestasi karena kita berjalan dalam firman. Kita berjalan, bergaul intim dengan Tuhan. Karena kita akan menjadi seperti apa kita bergaul. Kamu bergaul dengan orang-orang dunia, kelakuanmu seperti orang dunia. Kamu bergaul dengan pencemooh, kamu akan menjadi pencemooh. Kamu bergaul dengan perbuatan setan, kelakuanmu seperti iblis. Kamu bergaul dengan dirimu sendiri, tanpa bisa mengendalikan diri, kamu akan menjadi keras kepala, sombong, belagu, susah ditegur, susah dinasihatin. Hidup semaumu sendiri, merasa benar sendiri. Kamu bergaul sama Tuhan, kelakuanmu sama seperti Tuhan. Kita akan semakin bergaul dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih yang akhirnya melimpah-limpah. Dan kita semakin menjadi giat, pingin kenal Tuhan kita. Orang yang memiliki benar-benar kerinduan dan kelaparan pingin kenal Tuhan, pasti hidupnya diubahkan, pasti hatinya diurusin oleh Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, kalau kamu jadi orang Kristen tidak memiliki seperti itu, yang seperti kita bahas tadi, ia menjadi buta dan picik. Buta, gak bisa ngelihat kebenaran, gak bisa melihat kasih Tuhan, jalan maunya sendiri, jalan nabrak-nabrak, nabrak firman, jalan berbuat seenak perutnya sendiri, picik, pikirannya itu hanya fokus pada dirinya sendiri, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh
supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Harusnya semakin hari kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin kenal Tuhan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini coba kita mau lihat kenapa orang tersandung dengan hidup kita. Kenapa hidup kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Kenapa hidup kita ini terseok-seok, jatuh, babak belur, stres, bingung, khawatir, cemas. Karena kita nggak memiliki kehidupan yang bertumbuh ke arah Kristus. Kita hanya sekedar jalanin hidup. Kekristenanmu hanya sekedar jalanin hidup, kamu jadi batu sandungan nanti. Ngerti firman tapi kamu nggak hidupin firman. Rajin ibadah tapi kamu nggak melakukan firman. Hidupmu nggak jadi contoh. Berapa banyak orang hidup suami istri ribut, gegeran, berantem karena saling tuntut, nggak saling memberikan contoh. Sebenarnya kalau kamu pingin hidupmu bahagia suami istri, berusaha jadi contoh satu dengan yang lainnya. Berusaha melakukan kebenaran, berlomba-lomba melakukan kebenaran, berlomba-lomba memiliki pengetahuan dan penguasaan diri, berlomba-lomba memiliki hikmat dan pengertian. Dan dapat dipastikan hidupmu akan jadi berkat, bukan malah jadi batu sandungan. Kita ini tersandung, kita ini babak belur, kita seringkali jatuh karena kita nggak hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan kok. Kita pikirin diri kita sendiri, kita nggak pernah peduli Tuhan. Harusnya orang yang semakin kenal Tuhan, semakin peduli dengan isi hati Tuhan. Dia nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono lagi hidupnya. Hidup yang dijalaninya hari-hari, selangkah demi selangkah, step by step. Tujuannya satu, hanya pingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat sikap, lewat tindakan, lewat perbuatanmu. Dan apa yang terjadi ketika engkau memiliki sikap hati seperti itu? Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Kamu akan menimbang dengan baik, kamu akan memikir dengan baik, kamu akan bertindak hati-hati. Saya perhatikan juga ada orang-orang yang hidupnya tidak hati-hati. Kurang menimbang, kurang memikir. Malah selalu kena trouble. Gak memiliki hikmat, gak memiliki pengertian. Jalan maunya sendiri. Pasti ketemu trouble. Pasti ketemu masalah. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasukin kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Petrus ngomong seperti ini. Selama aku pakai tubuh ini, aku akan lakukan kewajibanku menjadi berkat, mengingatkan, menjadi contoh, menjadi teladan untuk memberikan contoh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita kalau memiliki tanggung jawab seperti itu atas kehidupan kita nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono loh. Kita pingin memberikan rasa yang berbeda kepada orang-orang di sekitar hidup kita selama tinggal di bumi ini. Ayat 13, aku menganggap sebagai kewajiban untuk tetap mengingatkan kamu dan kan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya. Kita meski tahu hidup kita ini hanya sementara di muka bumi ini. Justru waktu yang diberikan Tuhan kepada kita harusnya kita pakai penuh hikmat dan pengertian. Karena selama kita tinggal di bumi harus memberi contoh kepada banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi ini. Hidupmu penuh makna dan bernilai. Banyak orang hidupnya gak penuh makna dan bernilai. Kenapa? Karena dijalani hidup maunya sendiri. Tidak heran hidupnya gak memberi dampak apa-apa. Bapak Ibu, kalau hidupmu hari ini gak memberi dampak apa-apa, justru hanya bikin trouble. Hidup suami istri ribut, dengan anak ribut, dengan mertua ribut, dengan mantu ribut, dengan besan ribut, dengan bos ribut. Bertobat kalau udah seperti itu. Sadar diri gitu loh.
Ada hal yang harus diperbaikin itu. Kalau kamu hanya jalan seperti itu terus, hidupmu nggak penuh makna. Kenapa orang itu bunuh diri? Kenapa orang itu mengakhiri hidupnya begitu rupa? Karena merasa hidupnya tidak bermakna dan tidak bernilai. Karena hidupnya membosankan dan menjenuhkan. Kalau hidupmu terlalu membosankan dan menjenuhkan, artinya engkau perlu koreksi diri. Engkau tidak berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Engkau hanya jalan ngikutin ego dan hawa nafsumu sendiri. Ini waktunya untuk bertobat dan berubah. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita setiap harinya itu penuh makna dan bernilai. Jadi berkat. Makanya saya mau pakai hidup saya selama saya masih hidup. Masih Tuhan percayakan hidup ini. Setiap hari saya mau sampaikan firman. Setiap hari saya mau kasih contoh yang baik. Setiap hari saya mau tabur kebenaran. Setiap hari saya mau berikan contoh kepada keluarga saya. Kepada banyak orang. Untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya mau jadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Saya mau menjadi orang yang dipercaya Tuhan perkara-perkara ilahi. Saya menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Harusnya kan kehidupan kita semuanya seperti itu. Memiliki kehidupan yang bermakna dan bernilai. Tapi kalau kamu nggak merasa hidupmu bermakna dan bernilai hari ini, datang sama Tuhan. Minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Minta Tuhan yang pimpin. Minta Tuhan tolong koreksi hatimu dan bertobat dan berubah. Jalanin dan miliki kehidupan yang diubahkan. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, manifestasi dari kita kenal Tuhan, manifestasi karena kita hidup dalam kebenaran, hidup kita memiliki dampak, hidup kita bernilai, hidup kita menjadi berkat bukan menjadi batu sandungan. Ketika saya tidak menjadi berkat atau orang di sekitar saya ini komplain dengan kehidupan saya, berarti ada hal yang harus saya perbaiki. Saya tidak buru-buru membela diri. Saya tidak buru-buru membenarkan diri. Tapi saya koreksi. Berarti ada yang salah yang harus saya perbaiki. Ketika istri saya kasih masukan sesuatu, saya mau belajar terima. Saya mau belajar memperbaiki diri. Ketika ada orang menasihatin. Ketika ada orang yang memberi masukan, saya belajar membuka diri. Berarti ada yang harus diperbaiki dalam diri saya dan ada yang harus disempurnakan dalam diri saya. Ada hal yang harus diperbaiki. Kenapa orang itu tidak mau berubah bertahun-tahun itu? Karena dia tidak mau memperbaiki dirinya. Dia bentengin dirinya karena dia merasa hebat, merasa benar, merasa pintar. Sehingga apa yang terjadi? Tidak mau berubah dari tahun ke tahun. Tidak mau bisa terima masukan. Dikasih masukan sedikit tersinggung, merasa harga dirinya direndahkan dan lain sebagainya. Kalau seperti itu ya artinya kamu sudah merasa berkenan sendiri di hadapan Tuhan padahal hidupmu jadi batu sandungan. Kamu merasa masuk surga padahal sebenarnya kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu merasa berguna bagi banyak orang, ternyata orang malah terluka dan tersakiti melalui sikap dan tindakanmu. Efek dan dampaknya kita diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Orang di sekitarmu menikmatin kasih Tuhan. Menikmatin manifestasi Tuhan yang terpancar lewat sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Kalau sepanjang hidup yang ada ini hanya dimanfaatkan dengan melakukan hal yang sia-sia, hari ini bertobat dan berubah. Kasih karunia-Nya masih tersedia. Selama Bapak Ibu dengar firman ini, koreksi hatimu dan belajar berubah. Pakai hidup yang ada ini, mulai tulis sejarah yang baik, berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Engkau akan melihat perjalanan hidupmu memiliki dampak yang powerful dan dahsyat sekali. Perjalanan hidupmu akan memberikan nilai yang berbeda untuk generasi yang akan datang. Tapi dimulai dengan hati yang mau diubahkan. Hati yang lembut. Hati yang mau belajar. Ngalami pemeremukan. Ngalami proses pembentukan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya sudah sering kali ngomong dalam judul khotbah yang lain. Tuhan itu tertarik dengan hati kita. Hati yang diubahkan nih loh. Hati yang lembut nih. Pikiranmu, perasaanmu, kemauan kehendakmu yang takluk kepada firman. Itu dibutuhkan kerendahan hati kita. Kerelaan hati kita. Diproses dan dibentuk. Jalan seperti yang Tuhan mau. Jalan menjadi berkat bagi banyak orang. Menggaramin banyak orang. Selama ini kalau hidup hanya sering ribut. Sering berantem. Sering konflik. Sering gak cocok dengan orang lain. Koreksi diri. Belajar diri. Berarti ada yang salah dalam hidupmu.
ada yang salah dengan pemahamanmu. Berubah dan mulai miliki hati yang mau diubahkan. Bertobat, jalan sama Tuhan. Engkau akan menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Engkau akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman jadi berkat. Firman ini mengubahkan hati kami dan membentuk hati kami, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami berjalan dalam kebenaran. Kami berjalan dalam kesucian. Kami berjalan dalam hikmat dan pengertian. Semakin hari, semakin didapatin berkenan menyenangkan hati Raja segala Raja. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Kami mau dedikasikan hati kami sepenuhnya untuk Engkau saja Tuhan. Namamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sembuh. Hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Semakin kami dipulihkan dan jadi berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini, kami belajar mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ya Yesus.
sekarang kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu,
berjalan dalam pusat hatimu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.